Malam ini kita senang-senang. Aku nggak akan peduli masalah apapun. Jangan bergerak, semua tetap di posisinya masing-masing. Jangan ada yang mencoba membuang barang atau melarikan diri. Ini penggerebekan dari pihak yang berwenang. Keluarkan kartu identitas kalian sekarang juga. Ya tuh. Kopinya sudah diminum, Pak. Udah Bu, singkong rebusnya juga sudah aku makan seperti biasa, rasanya selalu enak. Dahlia, beneran kamu mau berangkat pagi ini, Nak? Iya, aku buru-buru. Ini udah telat. Sarapan dulu ya, itu ibu udah numbuk sambal korek kesukaan kamu di dapur. Makan dikit biar di bus nggak mabuk perjalanan. Gak usah Bu, Dahlia makan di jalan aja nanti. Kalau nunggu sarapan dulu, bisa-bisa aku ketinggalan bus ekonomi yang jam 7 pagi. Tahu sendiri kan kalau telat nunggunya bisa berjam-jam lagi. Ya udah, kalau emang gak sempat, ini Nak, ibu ada sedikit uang buat kamu. Jangan dilihat jumlahnya ya. Ini hasil jualan sayur keliling ibu dari kemarin pagi sampai sore, ditambah sisa uang belanja pas buat tambah ongkos bus atau beli minum di terminal nanti. Iya Bu, makasih ya. Dahlia emang butuh banget uang pegangan. Kamu hati-hati ya di sana. Di sini kita harus hemat-hemat. Di kota apa-apa serba mahal. Gak kayak di kampung yang serba murah. Tapi gak ada kemajuan apa-apa begini. Aku udah bosen tinggal di sini terus. Nak, dengerin Bapak, kota besar itu keras, nggak ramah kayak di desa kita ini. Jaga diri kamu baik-baik, jangan pernah tinggalin sholat. Kalau nanti di sana kamu ngerasa kesusahan atau butuh apa-apa, langsung telepon bapak atau ibu ya. Jangan sungkan sama orang tua sendiri. Iya Pak, iya Dahlia udah gede. Udah paham semua yang begituan. Gak usah terlalu khawatir. Dahlia berangkat sekarang ya. Selak busnya jalan duluan. Kita doakan semoga Dahlia baik-baik saja di sana, Bu. Tapi yang namanya seorang ibu pasti tetap khawatir, Pak. Dia itu di sana sendirian. Aku juga khawatir, Bu, tapi sebaiknya kita percaya saja sama Dahlia. Dia pasti bisa menjaga dirinya. Dahlia, ya ampun, maaf ya, aku telat dikit tadi di jalanan, macet banget. Iya gak apa-apa, santai aja. Ngomong-ngomong, kamu kok tumben banget ngajak ketemu di kafe ini? Setauku kan, kamu baru aja datang dari daerah minggu lalu. Tempat ini lumayan mahal loh buat ukuran anak baru. Aduh Cynthia, kamu ini kayak sama siapa aja. Jangan remehin aku dong, cuma kafe begini mah biasa banget. Lagian, meskipun aku dari daerah, bukan berarti aku gak punya uang kan. Orang tua aku itu punya bisnis besar di kampung halaman. Oh ya, wah, emangnya orang tua kamu kerja apa di sana? Kok kayaknya kamu santai banget soal pengeluaran? Bapak itu pengusaha sukses. Dia punya lahan sawah berhektar-hektar sama bisnis grosir sembako paling besar di kabupaten. Terus kalau ibuku, dia itu fokus bantuin bapak ngelola investasi dan aset-aset keluarga. Gila, keren banget orang tua kamu. Ya makanya, masalah uang jajan atau fashion gini sih perkara kecil banget buat keluarga aku. Makanya pas ke kota, aku emang sengaja pengen cari circle pertemanan yang selevel, yang seleranya sama kayak aku. Berarti kamu di kota ini emang cuma mau liburan atau santai-santai aja dong ya? Ya gitulah. Beruntung banget sih kamu punya orang tua sekaya itu, nggak perlu pusing mikirin cicilan kayak orang-orang kebanyakan. Makanya besok-besok kalau ada info tempat nongkrong atau pesta yang eksklusif, kamu wajib banget ajak aku ya Cynthia. Harus banget lah, pokoknya kamu harus ajak aku ke tempat yang mewah. Kapan lagi kan punya teman tajir kayak kamu?
Sial, uang tabunganku beneran udah habis. Sisa uang yang dikasih ibu pas di terminal kemarin aja cuma cukup buat beli makan beberapa hari. Sementara besok sewa kos mewah ini udah harus jatuh tempo. Kalau aku nggak bayar, bisa-bisa aku diusir malam ini juga. Aku nggak boleh kelihatan miskin di depan Cynthia dan teman-teman sosialita yang lain. Kalau mereka tahu aku cuma anak tukang beca, hancur semua reputasi yang udah aku bangun capek-capek. Aku nggak mau didepak dari circle itu. Aku nggak mau balik lagi ke kampung yang kumuh itu, gengsi, tahu nggak? Maaf ya Pak, maaf Bu, aku terpaksa ambil jalan ini. Aku nggak punya pilihan lain lagi. Yang penting aku bisa dapat uang cepat, bisa bayar kosan, dan tetap kelihatan kaya raya di media sosial biar semua orang iri sama aku. Halo Cynthia, besok kamu sibuk gak? Besok sore aku kosong sih, cuma pagi sampai siang aja. Kenapa emangnya? Kamu mau ngajak aku kemana? Bagus kalau gitu, aku lagi gabut aja. Besok kita belanja ya, kamu temenin aku. Tempatnya nanti aku chat. Oke, aku tunggu chatnya ya. Cynthia gak boleh curiga kalau aku cuma anak tukang beca. Gila ya kamu Dahlia, aku perhatiin dari tadi kamu kalau milih baju nggak pernah lihat label harganya dulu ya? Aduh Cynthia, uang itu kan emang dicari buat habisin, bukan cuma disimpan di bank terus dipandangi doang. Hebat kamu, sekali masuk toko langsung borong dress keluaran terbaru, tas sampai sepatu. Itu totalnya kalau dihitung-hitung bisa habis puluhan juta loh buat sore ini aja. Bagi aku, penampilan itu adalah investasi nomor 1. Kita ini hidup di zaman dimana orang bakal nilai kita dari apa yang kita pakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau keluar rumah nggak pakai barang bermerek, rasanya males banget, kayak nggak punya harga diri. Emang beda ya kalau anak pengusaha kayak Raya yang ngomong dompetnya kayak nggak ada dasar, tebal terus. Aku aja yang kerjanya kantoran harus mikir 2 kali kalau mau beli dress sediskon itu. Makanya besok-besok kamu ikutin selera aku aja. Nanti malam jadikan kita pergi ke acara pembukaan klub yang baru itu. Ya jadi dong, aku udah siapin baju bagus, kamu juga udah kan tadi? Iya, aku sengaja beli dress ini khusus buat acara nanti malam, biar semua mata tertuju ke kita. Uang gak usah dipikirin, yang penting kita malam ini harus kelihatan paling bersinar. Aduh, lama banget sih itu taksi. Untung aja udah datang. Kali sampai belum datang, aku kasih rating 1. Dahlia, nak, kamu Dahlia anakku kan? Ya Allah, nak, ibu nggak salah lihat kan? Ini beneran kamu. Maaf ya, ibu, ini siapa ya? Tolong jangan sembarangan panggil nama orang di tempat umum kayak gini. Nah, ini ibu nak, ibumu sendiri. Kamu kok panggil ibu dengan sebutan ibu ini siapa? Kamu beneran gak kenal ibu? Ibu kangen banget sama kamu nak. Bapakmu di rumah juga sering nanyain kamu loh. Denger ya, saya bilang saya bukan Dahlia. Kamu kok ngomongnya gitu nak? Ini ibu habis jualan sayur tadi, terus lihat kamu di sini. Saya nggak kenal sama penjual sayur keliling yang badannya bau matahari kayak ibu ini. Tolong ya, jangan sok kenal, sok deket cuma buat minta uang atau cari perhatian. Salah orang kali. Mbak jadi berangkat sekarang nggak? Ini mobilnya menghalangi jalan yang lain. Iya Pak, jalan sekarang. Kenapa kamu ngomong kayak gitu nak? Ini ibu, apa kamu benar-benar malu punya ibu yang hanya jadi tukang sayur? Sakit hati ibu nak, kamu tegas sekali berbicara kasar.
Bentar ya semuanya, aku harus upload foto yang ini dulu ke akun sosmed aku. Angle-nya pas banget, lampu kotanya dapet, terus tas brandedku juga kelihatan jelas di pojok sini. Wah, captionnya apa nih malam ini Dahlia? Pasti bikin netizen iri lagi kayak kemarin ya? Aku mau tulis gini aja, dinner manja malam ini setelah seharian lelah memantau bisnis grosir baru punya papa dan mama di luar kota. Capek banget, tapi harus tetap dinikmati. Gimana, kelihatan berkelas dan natural kan? Ih, bagus banget captionnya. Gak heran sih pengikut kamu di sosmed naik terus setiap hari. Hidup kamu itu emang bener-bener sempurna banget Dahlia. Udah cantik, muda, orang tua kaya raya, gak perlu pusing mikirin besok makan apaan. Aku bener-bener iri sama kamu. Ya, begitulah hidup. Kalau kita punya segalanya, apa sih yang gak bisa kita pamerin? Makanya nikmati aja malam ini, semua aku yang atur. Udah, jangan ngobrol terus. Kita kan kesini mau makan. Ayo kita makan, keburu dingin nih. Ah, iya ayo makan. Aku juga udah lapar nih. Malam ini kita senang-senang. Aku nggak akan peduli masalah apapun. Jangan bergerak, semua tetap di posisinya masing-masing. Jangan ada yang mencoba membuang barang atau melarikan diri. Ini penggerebekan dari pihak yang berwenang. Keluarkan kartu identitas kalian sekarang juga. Ya Tuhan, ada apa ini? Pak, tolong Pak, jangan tangkap saya. Saya cuma tamu di sini, saya nggak tahu apa-apa. Mbak, gak usah banyak alasan. Ikut kami dulu ke kantor untuk pemeriksaan. Ayo jalan, jangan mempersulit petugas. Jangan foto saya, tolong jangan rekam wajah saya. Saya mohon Pak, karir dan hidup saya bisa hancur kalau ini semua berita. Tolong saya Pak. Karir mana yang kamu maksud? Kamu saja memulai karir dengan cara yang salah. Sekarang ikut kami. Berdasarkan kartu identitas dan penyocokan data primer, nama asli kamu adalah Dahlia. Iya Pak. Asal dari desa pelosok. Ayahmu bernama Pak Sugeng, seorang tukang beca, dan ibumu bernama Miarti, penjual sayur. Benar begitu? Benar Pak, itu orang tua saya. Lalu kenapa di semua akun media sosialmu kamu membuat pengakuan palsu kalau kamu anak pengusaha sukses dan konglomerat? Saya terpaksa. Terpaksa, kamu juga terlibat dalam jaringan prostitusi kelas atas ini untuk membiayai semua gaya hidup mewahmu itu kan? Saya terpaksa Pak. Saya cuma pengen diterima sama teman-teman saya di kota. Saya nggak mau kelihatan miskin dan dihina orang. Saya mohon dengan sangat Pak, tolong jangan sebar foto atau identitas asli saya ke media massa. Saya masih punya masa depan Pak. Sudah terlambat Dahlia, kasus penggerebekan malam ini adalah kasus besar. Foto-foto wajahmu dan identitas aslimu sudah menyebar luas di media digital sejak 1 jam yang lalu. Sekarang namamu sedang jadi perbincangan utama di seluruh jagat maya. Semua kebohonganmu sudah selesai. Jadi semuanya udah hancur ya? Semuanya yang aku bangun udah hancur? Itu karena kamu memulai semuanya dengan salah. Segala sesuatu yang dimulai dari hal yang salah tidak akan berakhir dengan baik. Iya Pak, saya sadar sekarang. Saya harus minta maaf sama ibu bapak saya. Mereka pasti kecewa banget sama saya. Ini Pak, sisa pembayaran untuk pelunasan kios nomor 12 yang di depan itu.
Wah, luar biasa sekali perjuangan sampean, Pak Sugeng. Saya hitung lagi tadi malam sama istri saya, Bumiarti, jumlahnya pas kok Pak, nggak kurang 1 rupiah pun. Hasil tabungan saya naik becak belasan tahun ditambah sedikit tabungan istri saya jualan sayur. Jarang ada orang segigi sampean. Surat kepemilikan atas nama anak sampean, Dahlia, juga udah selesai saya urus nih. Tinggal ditandatangani saja hari ini. Jadi, kios ini beneran buat hadiah dia. Iya Pak, Dahlia itu anak satu-satunya kami. Dia sekarang lagi merantau di kota. Katanya mau cari kerja bagus. Tapi saya tahu di kota itu susah, makanya saya sama ibunya sengaja siapin kios ini diam-diam buat kejutan. Biar nanti kalau dia pulang dia nggak perlu susah-susah cari kerja lagi. Tinggal buka usaha grosir sendiri di sini biar dia bisa jadi orang sukses yang halal, Pak. Pak, coba lihat dulu ini. Ini gawat banget. Nama anak Pak Sugeng masuk berita utama. Pak Sugeng, maaf, 1000 maaf. Transaksi dan dokumen kepemilikan kios ini terpaksa kami batalkan secara sepihak hari ini juga. Loh, kenapa Pak? Uangnya kan udah pas, kurang apa lagi Pak? Tolong jangan dibatalin, ini buat masa depan anak saya. Anak sampean yang namanya Dahlia kan? Lihat ini, wajah dan namanya yang dipajang di semua media digital karena kasus prostitusi kelas atas dan penggerebekan kelab malam tadi subuh. Pihak manajemen pasar kami tidak mau reputasi komplek pertokoan ini rusak karena salah satu pemilik kiosnya punya rekam jejak kriminal dan asusila yang memalukan seperti ini. Ini uang Bapak, silakan bawa pulang sekarang juga. Ya Allah Dahlia, apa yang kamu lakukan? Ya Allah Pak, ibu nggak nyangka kalau anak kita bisa kayak gini. Ibu, Bapak, maafkan Dahlia. Dahlia berdosa banget sama ibu dan bapak. Dahlia udah bohong. Dahlia udah durhaka nggak mau ngakuin ibu waktu di kota. Sekarang hidup Dahlia udah hancur. Semua orang tahu kebusukan Dahlia. Semua orang tawain Dahlia. Nah, anakku Dahlia, kenapa kamu tega banget ngelakuin ini, Nak? Kurang apa bimbingan ibu sama bapak selama ini? Sakit rasanya hati ibu pas kamu bilang gak kenal sama ibu di depan orang-orang kota itu. Tapi pas ibu lihat foto kamu ditangkap polisi di berita, hati ibu jauh lebih hancur, Nak. Bapak, maafin Dahlia. Dahlia cuma pengen kelihatan kaya di depan teman-teman. Dahlia butuh uang buat beli barang mahal biar nggak dihina orang. Dahlia salah, Pak. Dahlia nyesel banget. Kamu tahu ini apa Dahlia? Ini surat pembatalan kios usaha yang Bapak beli buat kamu. Bapak banting tulang narik beca dan pagi sampai tengah malam nahan lapar, nahan capek demi bisa nabung uang 1000 demi 1000 buat beliin kamu kios ini. Bapak sama Ibu Miarti cuma pengen lihat kamu punya masa depan yang terhormat dengan cara yang halal, Nak. Tapi sekarang semuanya sudah musnah karena gengsi kamu yang kamu kejar itu. Nama kamu sudah dicatat di mana-mana. Maaf, Pak. Maaf, Dahlia. Dahlia emang anak gak berguna. Dahlia nyesel, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Lihat tuh semuanya, itu kan si Dahlia yang kemarin viral di internet. Yang di media sosial kayaknya selangit pamer tas puluhan juta dan ngaku anak konglomerat. Ternyata aslinya cuma anak tukang beca yang jual diri di kota. Gak tau, malu banget ya. Iya benar, kasihan banget ya Pak Sugeng sama Bu Miarti. Punya anak bukannya jadi kebanggaan malah jadi aib seumur hidup. Dahlia, mending
kamu pergi aja dari pasar ini. Bikin kotor pemandangan, tahu nggak? Nggak usah ada yang beli sayur di sini. Nanti ketularan sial dan ketularan dosa. Stop, tolong berhenti. Jangan rekam aku. Jangan panggil nama aku kayak gitu. Aku mohon, pergi kalian semua. Jangan lihat aku. Tolong Bu, Mas, kasihan anak saya, jangan diginiin lagi. Sudah nak, jangan dengarkan mereka ya, biarkan saja mereka mau ngomong apa. Udah ya, ayo bangun. Aku minta maaf, Bu. Aku udah bikin ibu malu. Sudah, jangan dengarkan mereka ya. Benar itu, jangan didengerin. Kamu berhak dapat kesempatan kedua. Makasih banyak Mbak Koko udah mau ngerti. Iya, sama-sama. Saya bilang begini karena saya yakin kamu mau berubah dan jadi lebih baik lagi. Oh iya, ini saya ada basreng dan keripik kaca. Tolong diambil satu ya. Makasih banyak Mbak. Padahal ini kan jualan kamu, tapi malah kamu kasih ke saya. Gak apa-apa, saya pengen ngehibur kamu aja. Lagi nanti kan kamu bisa beli. Jangan lupa ya, belinya tinggal tap gambarnya di layar. Iya Mbak, kali lagi makasih ya. Nanti kalau saya punya uang lebih, pasti saya beli. Pak, makasih ya Pak. Bapak sama Ibu masih mau nerima Dahlia pulang ke rumah setelah semua hal memalukan yang Dahlia lakuin. Dahlia benar-benar sadar sekarang. Capek banget rasanya hidup demi cari pujian dan pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya gak peduli sama kita. Nah, seburuk apapun kesalahan yang kamu perbuat, pintu rumah ini nggak akan pernah tertutup buat kamu. Azab dan hukuman sosial dari orang-orang di luar sana memang berat, tapi anggap aja itu cara Gusti Allah buat bersihin hati kamu dari sifat sombong dan dusta. Iya Pak, Dahlia janji mulai hari ini Dahlia nggak akan pernah malu lagi ngakuin kalau Dahlia ini anak tukang beca dan anak penjual sayur. Kehormatan keluarga kita jauh lebih berharga daripada kemewahan palsu yang bikin sesat. Dahlia mau nemenin Bapak sama Ibu jualan lagi dari nol dengan cara yang jujur. Nah, begitu baru anak bapak sama ibu. Kejujuran itu yang bakal bikin hidup kita tenang, nak. Ayo kita pulang, ibumu pasti sudah nunggu di rumah. Iya Pak.